Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan sahabat saudaraku Tribun Gayo. Senang sekali hari ini saya Intan Mutia masih berkesempatan untuk membersamai Anda semua tentunya dalam program talk show dengan tema Geliat UMKM. Dan hari ini saudaraku senang sekali pada Kamis 8 September 2022 kami sudah mengundang UMKM atau pegeliat UMKM dari Kabupaten Banda Meriah dengan owner minyak Sereh Wangi Obot, yaitu Bapak Muhammad Rizal. Dan tentunya kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, Selamat sore juga untuk para pemirsa Tribun Gayo dimanapun kalian berada. Baik, tentunya saya ucapkan terima kasih karena Bapak sudah berkenan untuk hadir ke kantor Tribun Gayo pada sore hari ini. Sudah meluangkan waktu untuk mengisi talk show kurang lebih 30 menit. Baik. Dan tentunya juga pemirsa, kami juga membuka pertanyaan bagi Anda yang ingin bertanya seputaran UMKM, seputaran entrepreneur, boleh langsung saja kita tanyakan kepada Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Rizal. Nah, tentu saja saudaraku, di depan kita ini sudah tersedia atau sudah terlihat ya usaha yang dibangun kurang lebih mungkin 4 atau 5 tahun oleh Bapak Muhammad Rizal. Tentunya kita juga akan bertanya apa sih sebenarnya motivasi atau kenapa harus memilih minyak Sereh Wangi sebagai produk UMKM yang terus dipasarkan di Indonesia sendiri, khususnya di Tanah Gayo, saudaraku. Nah, Bapak, kenapa awalnya Bapak terpikir untuk menerbitkan produk minyak Sereh Wangi Obot ini, Pak? Ya, awalnya saya mulai berkebun di tahun 2017 di kilometer 42 Kecamatan Pintu Rima Gayo. Waktu itu komoditi pertama saya adalah pisang ayam lah kalau kata kita di sini, pisang ayam. Itu saya tanam sampai 2.700 batang. Dan sayangnya saya tidak mengetahui demografi dari tempat saya berkebun. Ternyata desa tempat kami itu di Desa Negeri Antara adalah wilayah dari konservasi gajah. Jadi ya di investasi saya yang pertama itu ya saya gagal di pisang. Tapi saya tidak berusaha untuk melawan alam, untuk menanam pisang lagi, karena sudah habis total, saya nggak merasakan panen sama sekali dari komoditi pisang itu. Akhirnya saya coba bersahabat dengan alam dengan memilih komoditi yang ramah dengan, saya tidak bisa menyebutnya hama, karena dia juga hidup berdampingan dengan kita, tapi yang bisa ramah dengan Maximus Sumatera, gajah Sumatera yang ada di Kecamatan Pintu Rima Gayo. Akhirnya kita pilih komoditi Sereh Wangi yang memang itu sudah lama dibudidaya oleh masyarakat setempat rupanya. Waktu itu tahun 2018 Oktober saya mulai menanam Sereh Wangi. Itu harganya masih di Rp340.000 per kilogram Oktober 2018. Kemudian di Desember 2018 harganya jatuh sampai sekitar di bawah, kalau nggak salah saya di bawah 150 ribuan. Itu menggugah kreativitas saya. Ini minyak sebenarnya minyak apa? Kenapa produksinya luar biasa besar, yang diekspor dari Indonesia itu ribuan ton per tahunnya. Dan Aceh adalah nomor 3 penghasil minyak Sereh Wangi terbesar di Indonesia. Tapi kok minyak ini nggak beredar di Indonesia, ataupun nggak beredar di Aceh. Berarti itu sebuah masalah yang memotivasi Bapak awalnya ya? Iya, jadi saya pelajari dari literatur yang menjadi panduan saya waktu itu adalah Handbook of Essential Oil, itu tebal yang hampir 900 halaman. Dan satu lagi buku Quo Vadis Minyak Sereh Wangi dan produk turunannya, itu terbitan Juni 2019, terbitan LIPI. Jadi saya banyak pelajari dari situ. Ternyata ini minyak, kalau dari sisi manfaat ini adalah raja minyak kalau menurut saya, karena manfaatnya banyak sekali, melebihi minyak eukaliptus atau minyak kayu putih yang sering digunakan oleh masyarakat. Sementara kita punya minyak sendiri, kenapa kita gunakan minyak orang, gitulah asumsi saya. Jadi saya berusaha merubah mindset, yuk kita gunakan minyak Sereh Wangi yang khasiatnya lebih banyak daripada minyak kayu putih dengan price yang saya jual agak lebih murah sedikit dari minyak kayu putih, dengan volume yang agak lebih kan. Seperti botol ini adalah botol 13 mili. Nah, ini hanya kita jualnya 10.000.
Rp10.000 Pak. Rp10.000 saja. Itu kalau dibanding dengan Freshcare, kalau boleh saya sebutkan merek, sebenarnya boleh. Salah satu minyak oles yang beredar sekarang itu kan 12.000 untuk 8 mili. Manfaatnya sama, tapi yang produk saya jualnya hanya 10.000 untuk 12 mili. Agar apa? Agar bisa dirasakan oleh masyarakat dari menengah ke bawah. Karena itu adalah target pasar saya. Target pasarnya adalah masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah. Menengah Lalu ke Pak, bawah. sebenarnya ini usaha sudah berapa lama Bapak rintis? Kalau menurut NIB, nomor induk perusahaannya itu mulainya di Juli 2019 kalau menurut NIB. Tapi sebelum NIB itu terbit kita sudah mulai usaha. Nah, itu awal 2019 kita sudah mulai sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, Dan jadi kita udah BPOM ya Pak? kalau sekarang izin edarnya sudah memiliki izin edar BPOM untuk kategori obat tradisional. Jadi POM TR namanya. Kalau untuk makanan dalam POM MD, kalau kami ini POM TR. Dan alhamdulillah selama Kabupaten Benar Meriah ini berdiri, pemerintah Benar Meriah baru pertama sekali mengeluarkan izin usaha mikro obat tradisional, namanya izin UMOT. Itu sesuai dengan Permenkes, dan alhamdulillah OBOT ini adalah yang mengantongi izin nomor 1 dari izin usaha mikro obat tradisional yang dikeluarkan oleh pemerintah Benar Meriah. Jadi nomor umur kita adalah 01. 01. Tonggak sejarah. Jadi langsung tahu ya Pak, oh kita nomor 1 nih di Benar Meriah ya Pak. Tonggak sejarah. Lalu ini Pak, kan banyak ini jenisnya dari mulai 10 mili tadi ya Pak. 10 mili sampai yang ini ada 250 mili. Ini varian yang terkecil, ini ada 12 mili oles, terus ini spray, nah 22 mili. Itu berapa Pak biasanya dijual? Kalau ini yang 13 mili ini 10.000, yang 22 mili karena agak eksklusif dikit botolnya, modalnya juga agak tinggi, jadi dijual 5.000 per 22 mili. Tapi kalau untuk refill, ini 60.000 untuk 100 mili. Ini 250 mili, 150.000. Dan ini yang 500 mili, 250.000. Biasanya kami jual di outlet. Oke, baik. Tadi Bapak bercerita juga banyak sekali manfaat sebenarnya dari minyak ini, sehingga Bapak juga termotivasi untuk menciptakan produk minyak Serewangi ini. Nah, lalu apa sebenarnya Pak manfaatnya? Manfaat minyak Serewangi itu dia asasi, dia memang dari minyaknya sudah ada khasiatnya, dia tidak di-create hingga membuat manfaat seperti minyak telon. Minyak telon itu campuran dari beberapa minyak sehingga menjadi minyak telon dan manfaatnya untuk bayi. Tapi minyak serai enggak, minyak serai itu manfaatnya asasi, dia memang bawaan dari tanaman itu sendiri. Salah satunya adalah meredakan pegal linu, mengeluarkan masuk angin, itu juga efektif, juga membantu untuk meredakan demam pada anak kecil, juga efektif untuk meredakan gatal-gatal, jamur di kulit, gatal-gatal yang disebabkan oleh jamur, itu efektif kita gunakan minyak serai. Terus yang namanya serangga terbang, apakah itu lalat, nyamuk, itu sangat tidak menyukai bau minyak serai, apakah itu lebah, tawon, disengat tawon kita semprotkan minyak serai itu insya Allah nggak akan berpengaruh lebih berat jika kita gunakan minyak serai. Itu manfaatnya secara luas. Lalu Pak, ini kan di tengah ini kita baru saja kenaikan harga bahan bakar minyak nih Pak, BBM. Tentunya seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah pun merasakan, apalagi paling berdampak sebenarnya dari harga tersebut. Apakah ada kemungkinan nantinya akan dinaikkan juga harga dari minyak Serewangi kita Pak? Terkait dengan kenaikan harga BBM ini ada salah satu inovasi ataupun yang sudah diteliti oleh Balitro sebelum dilebur ke BRIN. Ada satu namanya Balai Riset Tanaman Rempah dan Obat, Balitro, itu di bawah dari Kementerian Pertanian. Mereka sudah pernah teliti bahwa minyak Serewangi ini bisa untuk menjadi bioaditif dari bahan bakar, penghemat bahan bakar, bioaditif penghemat bahan bakar. Jadi untuk kenaikan harga BBM sekarang ini menjadi satu solusi sebenarnya
untuk bisa menjadi penghemat bahan bakar yang alami tanpa mengganggu proses pembakaran dari mesin. Dengan dosisnya yang biasa digunakan adalah 1 ml untuk 1 liter bahan bakar dengan efektivitas hematnya 20-30% tergantung kendaraan dan cc kendaraan tersebut. Oke. Untuk harga produk sendiri kami belum menaikkan harga terkait dengan kenaikan harga BBM. Jadi masih dengan harga Stabil, Pak, ya? harga Covid kalau kita bilang kan. Covid, ya? Nah, harga Covid masih harga di 2 tahun kemarin, belum harga mengikuti penyesuaian harga BBM nih. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa survive lah di harga sekarang. Oke, baik. Lalu ini dalam prosesnya kan tadi Bapak juga sebagai petaninya langsung, Iya. Bapak produksi sendiri, Bapak tanam sendiri segala macam. Kira-kira membutuhkan waktu berapa lama untuk menjadikan produk ini ya siap untuk dijual? Jika dari tanam pertama, serewangi itu membutuhkan waktu 8 bulan untuk panen pertama. Selanjutnya untuk panen kedua, ketiga, keempat itu per 3 bulan sekali. Jadi produktivitas dari rumah produksi Pondok Serewangi Obot itu per 3 bulan sekali dengan kapasitas produksi ya, karena kebun kita belum luas, di kisaran produksi sekitar 30-40 kg. Per 3 bulan ya, Pak? Per 3 bulan. Itu pun masih kurang untuk memenuhi untuk produk Obot masih kurang. Jadi sehingga kita masih menyerap minyak-minyak petani yang ada di sekitar perkebunan kita. Tentu dengan pemilihan ketel yang sesuai standar kita. Itu nggak sembarangan kita beli minyak maksudnya. Oke, baik. Lalu Pak, ini konsumennya sejak kurang lebih mungkin 4 tahun Bapak memproduksi produk minyak Serewangi Obot ini, sudah ada konsumen dari daerah mana saja yang menjadi konsumen tetap sampai sekarang, Pak? Konsumen tetap kita untuk dalam provinsi yang paling banyak 80% ada di Banda Aceh. Di Karena Banda Aceh. kita kan ada di jalur lintas nasional, Biren Takengon. Jadi ketika musim libur tiba, itu banyak turis yang mampir ke perkebunan kita untuk beli minyak, dan mereka ternyata konsisten memesan melalui online kepada kita. Kalau untuk yang di luar provinsi, sampai kita pernah kirim ke Sulawesi, Kalimantan, ke Bali pernah kita kirim. Dengan ada repeat order juga. Indikator produk bagus itu kan di repeat order. Benar. Nah, bukan di banyaknya pemesanan. Kalau bagi saya penting dia repeat order, meskipun dia repeatnya 1 botol, 2 botol, daripada dia beli 10 botol, habis itu nggak pernah beli lagi. Benar. Jadi indikator yang saya gunakan adalah repeat order. Itu produk saya berkualitas atau tidak. Nah, sampai saat ini alhamdulillah beberapa dari yang memesan di luar provinsi masih memesan sampai saat ini. Masih sampai saat ini. Meskipun setahun 2 kali ataupun setahun sekali, tapi masih pesan. Intinya kita menjadi pelanggan tetap ya Pak, insya Allah. Iya, ya, Pak. insya Nah, lalu selama kurang lebih sudah 4 tahun Bapak menjalankan usaha produk ini, Pak. Lalu nggak mustahil pasti tidak ada kendala yang Bapak alami. Selama Bapak menjalankan usaha ini, kendala apa saja yang sudah pernah Bapak alami? Kendalanya yang waktu saya baru mulai usaha, tentu yang pertama adalah di pandemi COVID. Nah, di pandemi COVID itu berpengaruh ke turis yang berkunjung ke negeri Takengon. Itu juga berdampak kepada cash flow yang kami dapatkan. Tapi di COVID itu ternyata banyak yang pesan online. Banyak yang pesan online juga, cash flow kami juga jadi meningkat di tahun kedua COVID. Di tahun pertama COVID itu kendala, tapi di tahun kedua di 2021 itu agak peningkatan dari penjualan. Karena banyak yang menggunakan minyak Serewangi untuk smell training, mengembalikan aroma penciuman pada waktu itu kan. Jadi banyak yang pesan ke kami. Kalau kendala, saya lihat ini belum teredukasinya masyarakat terkait minyak Serewangi. Banyak yang belum tahu apa ini manfaat minyak Serewangi. Karena namanya Serewangi, dipikir orang adalah minyak wangi. Yeah. Padahal bukan, itu adalah tanaman dari varietas Simbopogon winteriatus rindel yang kami suling. Minyak Serewangi, tapi bukan minyak wangi. Kalau minyak wangi dia turunan kedua dari minyak Serewangi.
Itu kendala yang saya rasakan, masyarakat belum terlalu mengenal apa itu minyak ini. Berbeda dengan minyak tawon yang dari Makassar, Kak. Yang pada dasarnya itu adalah bahan dasarnya adalah juga minyak serewangi, cuman dicampur beberapa ramuan sehingga mempunyai aroma khas sendiri. Tapi bahan dasarnya tetap minyak serewangi. Tetap minyak serewangi. Lalu dengan kendala yang tadi Bapak merasa bahwa memang masyarakat belum banyak yang teredukasi apa manfaat dari minyak serewangi ini, kemudian lain-lainnya. Lalu menurut Bapak apa sih upaya yang harus kita lakukan? Kita tetap melakukan edukasi di beberapa media sosial kita. Juga sesekali juga kita ada pay promote yang bekerja sama dengan portal berita online, juga dengan beberapa selebgram kita juga edukasi lewat mereka. Itu yang bisa kita lakukan terkait edukasi dari manfaat minyak serewangi ini. Tapi kalau masyarakat sudah tahu, insya Allah dia akan menjadi produk unggulan dari negeri kita. Yang kedua adalah kendalanya yang saya bilang, saya menanam serewangi di negeri yang dikenal dengan negeri kopi. Iya, benar. Nah, kan jadi agak sedikit termarginalkan lah dari segi kapasitas building yang dialami oleh petani serewangi. Kami sangat sedikit sekali mendapat capacity building dari stakeholder terkait. Sebenarnya kami bisa mengolah ini untuk bikin produk turunan kedua seperti karbol, sabun ataupun yang hal lainnya lah kan. Tapi sampai saat ini belum ada yang memberikan capacity building itu kepada kami. Baik Pak, setahu Bapak produksi minyak serewangi ini selain di tempat kita di Bener Meriah, Gaya Luas, adakah di tempat daerah yang lain diproduksi? Kalau di provinsi lain adanya di Sumatera Barat, di Kabupaten Pasaman dan Solok. Kalau di Jawa Barat ada di Cianjur, itu yang sepengetahuan saya. Di Provinsi Aceh Pak? Kalau di Provinsi Aceh yang produksi terbesar ada di Kabupaten Gaya Luas. Gaya Luas ya paling besar ya Pak. Tapi kalau yang memiliki izin edar BPOM, alhamdulillah baru dari di Bener kita Meriah. Bener Meriah ya Pak. Nah lalu selama ini Bapak menjalankan usaha mikro kita katakan, lalu adakah dukungan dari orang sekitar, orang terdekat Bapak? Bagaimana menanggapi Bapak memiliki usaha ini? Jelas, dukungan terdekat adalah dukungan psikologis yang terkuat yang kita terima. Salah satunya adalah doa ibu. Iya. Nah, di saat kita usaha mandek, kita bisa bilang sama ibu almarhum, sekarang sudah almarhum beliau, Mak tolonglah doain sedikit, doa keramat. Nah, itu yang satu. Yang kedua tentu dari saudara-saudara kandung, kakak, itu adalah yang memberi support terbesar bagi saya. Yang ketiga adalah dari istri tentunya, yang mau mendampingi saya di saat susah, di saat senang. Dan tidak lupa juga dari rekan-rekan teman-teman saya, yang juga memberikan support luar biasa kepada saya, Pak. Dari SMP, dari SMA, dan lain sebagainya. Elon Musk saja tidak bisa jadi orang besar jika tidak dibiayai oleh bapaknya yang punya tombak emas kan. Iya benar-benar. Nah lalu nih Pak, boleh Bapak cerita sedikit cara Bapak untuk membaca peluang bisnis ini? Karena seperti tadi Bapak mengatakan bahwasannya ini adalah negeri kopi. Iya. Mustahil sepertinya kalau kita menciptakan produk selain kopi. Seperti itu. Filosofi dalam memulai bisnis sebenarnya dia harus ada satu, the best. Jika kita tidak bisa menjadi yang terbaik, kita harus bisa jadi different, ya kan? Berbeda. Jadi saya ambil yang berbeda. Kalau saya tidak bisa menjadi yang terbaik di bidang kopi, saya harus bisa yang menjadi yang berbeda di negeri kopi ini. Dan itulah yang menjadi, saya lihat ada peluang. Akhirnya saya bisa bekerja sama dengan beberapa kafe-kafe yang ada di Bener Meriah ataupun yang ada di Takengon. Jadi saya titip jual sama rekan-rekan itu, ya, karena mereka juga didatangi oleh turis-turis, dan alhamdulillah penjualannya juga bagus sama rekan-rekan. Luar biasa Pak. Lalu nih Pak, pasti semua orang yang ingin memulai usaha, baik itu yang masih muda maupun yang sudah tua yang ingin memiliki usaha sampingan, pasti banyak terkendala dengan modal Pak. Di saat Bapak pertama kali membuka usaha ini, ingin memproduksi produk minyak serewangi obat ini, berapa kira-kira Pak modal yang Bapak butuhkan di awalnya? Modal yang dibutuhkan hampir satu mobil untuk bikin instalasi destilasinya. Kalau diakumulasi ya, tapi kalau pengeluaran pada waktu itu ya nggak sekaligus. Tapi ketika saya akumulasi di akhirnya, ya hampir juga satu mobil.
untuk instalasi alat penyulingan, habis itu di perawatan kebun. Karena kalau kita mulai usaha, kita tidak bisa mulai di sisi permodalan untuk mulai usaha saja, tapi kita harus bisa mikirkan untuk survive beberapa bulan ke depan. Kalau enggak akan makan modal dari bisnis itu. Jadi untuk perawatan kebun, untuk pekerja, juga untuk kebutuhan sehari-hari. Itu yang harus kita pikirkan dalam memulai usaha. Sambil tetap istiqomah, konsistensi. Lalu Pak, maaf saya jika boleh bertanya, Bapak selain menjadi seorang pengusaha ini, minyak sari wangi obat ini, Bapak ada kerjaan sampingan lainnya? Nggak ada. Saya malah meninggalkan pekerjaan lama untuk mulai menjadi petani serai wangi. Kenapa? Ini kan bisa dikatakan ini adalah entrepreneur, Pak. Kenapa Bapak tertarik untuk berkecimpung di dua entrepreneur? Karena saya kepengen pendapatan yang sustainable. Saya tidak kepengen pendapatan yang tetap. Kalau mindset anak muda sekarang ingin mendapatkan penghasilan yang tetap. Nah, tapi tetapnya itu sampai usia berapa? Nggak ada yang bisa jamin. Bahkan PNS sendiri dia bisa tetapnya di usia 55 tahun. Iya. Di umur 60 tahun dari mana? Itu berarti nggak tetap penghasilannya. Tapi saya ingin mendapatkan penghasilan yang sustainable, yang berkelanjutan terus, dan mungkin bisa diberikan atau diwariskan ke orang lain. Nah, itu yang awalnya motivasinya, sehingga saya meninggalkan pekerjaan lama saya dan memulai menjadi petani. Menjadi petani serai pisang dan kemudian menjadi petani serai wangi sampai saat ini. Baik. Meskipun pendapatan saya waktu bekerja di satu lembaga donor itu lumayan besar juga, tapi saya tinggalkan zona nyaman itu agar saya bisa naik ke satu level yang sustainable, dari yang konstan, pendapatan yang konstan dan menjadi pendapatan yang sustainable. Untuk melangkah kan kita harus butuh pengorbanan. Nah, jadi agak tertatih-tatih juga waktu kita baru mulai usaha itu. Baik, lalu Pak, kita tahu di Banda Meriah, di Aceh Tengah, bahkan Aceh Tenggara maupun Gaylos, kita paling banyak itu petani, Pak. Betul. Petani, baik itu petani kopi, cabai, dan lain-lain, bawang, segala macam. Namun Pak, mungkin kesalahan, sekarang kita sambil memberikan edukasi juga kepada masyarakat di rumah yang sedang menonton, terkadang menjadi petani hanyalah, ya sudah, saya cuma petani, pulang dari kebun, saya jual ke toge, selesai. Sedangkan di Bapak sendiri, saya melihat bahwa setelah Bapak tanam, Bapak panen, Bapak produksi menjadi produk ini, kemudian Bapak kemas dan Bapak jual. Itu bagaimana caranya Pak awalnya sehingga Bapak bisa menciptakan produk ini? Karena banyak juga seperti petani kopi misalnya. Petani kopi hanya sebatas panen kemudian menjualnya. Padahal bisa diproduksi menjadi kemasan juga Pak. Iya. Nah seperti itu. Yang membunuh petani sebenarnya adalah bukan hama, tapi tata niaga yang tidak adil. Itu yang membunuh petani. Yang ketika dia menjual hasil taninya dengan harga yang ditentukan oleh orang. Nah, itu jika dia menjual hasil taninya dengan cara gelondongan ataupun curah. Jika seorang petani membuat produk turunan kedua dari satu komoditinya, itu akan mempunyai nilai lebih dan bisa dia menjual dengan harga yang sesuka hatinya. Nah, seperti saya. Kalau dijual 1 kilo, ini minyak sari adalah 150.000. Tapi saya bisa jual ini 10.000 per botol. Siapa yang bisa ngelarang saya untuk menjual ini 100.000 per botol? Iya benar. Nah, tapi kalau saya menjualnya secara kiloan, ini akan lakunya 150.000 dan saya nggak bisa bilang saya maunya 170, nggak bisa. Karena sudah ditentukan oleh agen pengepul. Nah, tata niaga itu yang terasa tidak adil di petani sebenarnya. Makanya untuk petani ada baiknya setengahnya bisa dijual ke pengepul dan setengahnya lagi bisa dibuat ke produk turunan kedua dari komoditi yang dia tanam. Contohnya misalnya tomat, ya bisa buat sambal kecil-kecilan, saus kecil-kecilan, ataupun kayak kopi, dia bisa bikin parfum kopi kah, atau bikin kopi kemasan dan lain sebagainya. Yang berjaya kan sekarang orang yang berjualan dengan produk turunan kedua dari kopi atau produk yang sudah dikemas dari kopi. Petani kopinya kan masih biasa-biasa saja kalau saya lihat. Mentok di tempat Pak ya. Sama seperti orang Biren. Di Biren banyak toke segala macam toke. Tapi kebun nggak ada mereka. Toke pinang banyak di sana. Toke kopi ada di sana. Toke kemiri ada di sana. Tapi nggak ada satu batang pun yang punya pohon kemiri orang Biren. Kenapa? Tata niaga mereka yang kendalikan.
Nah, tapi kalau ketika tata niaga ini kita yang kendalikan, kita buat produk, itu akan berdampak kepada peningkatan nilai ekonomi dari petani. Memang petani ini memang susah, tapi nggak selamanya susah. Ada masanya dia juga akan berjaya dengan kesabaran. Dengan kesabaran insya Allah akan berjaya. Makanya saya dengan visi saya sebenarnya bertani bergenerasi, saya ingin mengajak generasi muda agar mau bertani. Nah, dengan lahan-lahan tidur yang ada sekarang mereka bertani dengan komoditi yang mudah mereka kelola dan mempunyai nilai tawar yang bagus di pasaran. Itu harapannya. Oke, baik Pak. Lalu sejak Bapak merintis usaha minyak sari wangi obot ini, di usia usaha Bapak yang keberapa kemudian jadi stabil? Pasti di awal pasti masih ada jatuh bangun kemudian Pak. Di usia berapa hal itu bisa stabil lagi? Sampai sekarang sebenarnya belum stabil dan semua usaha tidak ada yang stabil. Karena cash flow itu juga tetap naik turun sesuai dengan keadaan pasar sebenarnya. Cuman yang agak paling parah ini ya hampir setelah Idul Adha kemarin lah. Ataupun mungkin persisnya mungkin apa nih dampak dari Rusia, mungkin perang Rusia yang terlalu berdampak kepada lambat laun kan berdampak ke Indonesia kan. Mereka penguasa gas, mereka penguasa gandum, mereka menguasai supply chain dunia dan itu agak berpengaruh ke ekonomi kita. Itu terasa sekali setelah Idul Adha, yang agak sepi. Bukan di saya saja, saya sudah berkonsultasi beberapa juga rekan-rekan yang lain, mereka juga mengalami hal sama seperti usaha rumah makan, usaha perbengkelan kan. Tapi mudah-mudahan di musim panen raya kopi di kuartal terakhir dari 2022 ini mudah-mudahan ekonomi dataran tinggi Gayo akan bisa pulih kembali. Baik, amin ya rabbal alamin. Nah ini lalu Pak, selain minyak sari wangi ini, minyak sari wangi obot yang Bapak produksi, rencana Bapak di 1 tahun atau 2 tahun ke depan, apalagi produk yang ingin Bapak luncurkan? Saya kepengennya membuat produk turunan dari minyak sari wangi yang pertama. Yang kedua adalah varian lain dari minyak esensial seperti minyak nilam yang ada di Aceh, minyak cengkeh, habis itu minyak pala, itu dulu kan yang ada di Aceh, nggak usah kita ambil minyak dari luar dulu. Paling kurang di Pondok Sari Wangi Obor itu khusus nanti akan menyediakan minyak atsiri yang ada dari Aceh saja, seperti minyak cengkeh dari Semelu, minyak pala dari Tapak Tuan, ataupun minyak nilam dari Aceh Jaya, dan minyak seri dari dataran tinggi Gayo. Itu yang harapan ke depannya. Itu akan ada nanti produk blend, misalnya blend kita dengan minyak nilam kah, bagaimana sensasi aromanya, atau kita blend dengan minyak cengkeh, clove wood, bagaimana sensasi aroma terapinya, itu harapannya ke depan. Baik, lalu ini Pak ada pertanyaan dari masyarakat yang ada di rumah. Nah, namun sebelum saya membacakan pertanyaan dari pemirsa yang di rumah, saya ingin bertanya Pak, ini sudah berapa cabangkah Bapak buka untuk toko ini Pak? Kalau cabang kita nggak ada, belum ada, cuman kemitraan. Jadi yang saya bangun untuk memperluas usaha saya adalah bukan membuka cabang, tapi memperluas kemitraan. Unilever dia cuma punya 1 pabrik, tapi dia punya ribuan toko yang menjual produknya. Nah, saya pakai konsep itu. Jadi saya cuma punya 1 pabrik, tapi saya pinjam toko orang untuk menjual produk saya. Jadi sistem penjualan saya ini ada online, ada offline, dan ada kemitraan. Kalau offline adanya di tempat di kilometer 42 Jalan Birentak Engon. Kalau online bisa menghubungi akun sewangi_Aceh ataupun akun Instagram bertani bergenerasi. Untuk yang di Jawa bisa akun Instagram di minyak sariwangi_obot. Nah, itu yang kita lakukan. Kalau kemitraan kita ada di Biren, di Aceh Besar, di Banda Aceh, sampai Loksmawe, sampai Takengon. Sampai di Takengon juga di ada. Jakarta juga ada. Di Jakarta juga ada. Oke, baik Pak. Ini ada pertanyaan dari, tidak disebutkan namanya, namun kita di live streaming Facebook. Ada pertanyaan, ini berkaitan dengan pertanyaan ini ingin juga saya tanyakan sebenarnya kepada Bapak. Sebenarnya Pak, bagaimana cara membuat
minyak Sriwangi Obot ini serta ada campuran dengan bahan lainnya, Pak? Ya. Minyak Sriwangi dihasilkan dari destilasi ataupun penyulingan. Destilasi yang kita gunakan adalah destilasi uap air. Jadi bahan bakunya itu diuapkan atau dikukus lah bahasa mudahnya. Dia disuling, uapnya itu didinginkan di bak kondensor dan kemudian uap itu berubah menjadi air lagi dan air itu masih mengandung minyak. Terus kita punya ceretnya. Ceretnya itu namanya separator. Separator itu memisahkan minyak dan air. Baru nanti minyaknya kita akan ciduk sedikit. Jadi disuling dia. Dia nggak dimasak seperti minyak kelapa. Dia disuling. Makanya ya, namanya minyak arsiri. Setiap minyak arsiri itu pasti disuling. Pasti disuling ya, Pak? Ya, dia dimasak. Kalau dimasak dia namanya nanti minyak nabati kayak minyak kelapa, minyak zaitun, VCO, avocado oil dan lain sebagainya. Itu minyak nabati. Oke, lalu apakah ada campuran, Pak, untuk memproduksi minyak? Tidak ada berarti ya. Oke, baik, Pak. Obot hanya menjual minyak murni. Minyak murni. Oke, aromanya juga dari tadi ini enak sekali, Pak, di ruangan ini. Alhamdulillah. Nah, lalu ini ada pertanyaan lagi, Pak, dari Kiki. Berapa lama proses pembuatan minyak Sriwangi tersebut? Apakah memakan waktu yang lama mulai dari proses penyulingannya? Untuk satu kali penyulingan di ketel saya itu dengan diameter 2 meter 40, 2,4 meter dan diameter 1 meter, jadi kapasitasnya kurang lebih 500 kg daun. Itu kita sulingnya membutuhkan waktu 6 jam. 6 jam baru selesai suling. Baru selesai. Ya, baru habis minyaknya. Kurang lebih dari mulai hidupkan api sampai selesai. Bahan bakar yang kita gunakan masih kayu bakar. Masih tradisional ya, Pak? Mudah-mudahan di pemirsa Tribun Gayo ini bisa menemukan inovasi bagi kami petani Sriwangi ataupun bagi pelaku usaha tahu, tempe yang menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar. Tolong bantu kami untuk menemukan inovasi agar kami tidak menggunakan kayu bakar lagi. Agak nggak nyaman kami menggunakan kayu bakar sebenarnya. Agak kurang ramah lingkungan, tapi I have no choice. Mungkin di BRIN ataupun di BPPT, tolong cari solusi untuk kami agar kami tidak menggunakan kayu bakar lagi. Oke, baik. Lalu ini, Pak, pertanyaan lagi dari Laila Laili. Apa ada campuran dengan bahan lainnya? Nah, tadi ini sudah terjawab ya, Pak ya? Tidak ada campuran dengan bahan lain. Karena ini kan kita uji berkala, di uji lab, di uji kimia, kita dampingan BPOM, di dalam label kita juga tercantum kandungannya adalah oleum citronella 100% dan kita harus garansi itu harus 100% oleum citronella karena BPOM juga melakukan audit berkala kepada produk kami. Kita nggak bisa campur minyak ini, makanya kami tidak menjual produk murah, kami hanya menjual minyak murni. Kami nggak jual minyak murah, kami jual minyak murni. Oke. Baik, ini juga ada pertanyaan, Pak, dari Tri Aripe. Di mana saya bisa memesan minyak obot ini, Pak? Baik, untuk pemesanan minyak Sriwangi Obot, silakan follow akun Instagram Sriwangi_Aceh. Nanti akan ditindaklanjuti oleh admin kami di akun Instagram tersebut ataupun di nomor WhatsApp 0857 600.091. Oke, baik. Mudah nomornya kan? 0857 600.091. Oke, baik. Lalu, Pak, ini saya tertarik sejak 4 tahun mungkin Bapak sudah kurang lebih memproduksi minyak Sriwangi Obot ini. Sudah berapa banyak karyawan yang Bapak pekerjakan? Karyawan yang kita gunakan karyawan lepas, jadi buruh harian ataupun buruh borongan, tergantung kebutuhan yang kita perlukan untuk perkebunan. Karena karyawan yang sekarang kita gunakan masih sebagian besar adalah di kebun untuk pemotongan. Karena Sriwangi ini kan padat karya. Pemotongan, habis itu setelah dipotong dikumpulin daunnya, setelah dikumpulin daunnya dilansir ke dalam mobil, dari dalam mobil terus dilansir lagi ke ketel, dari ketel terus disuling. Itu masing-masing item itu butuh tenaga kerja. Jadi yang saya gunakan untuk saat ini, karena kita panennya juga 3 bulan sekali, nggak panen setiap hari seperti cabai, jadi per 3 bulan saya gunakan. 3 bulan. Kalau untuk di rumah produksi ataupun untuk penjualan masih saya lakukan berdua istri, dan satu lagi karyawan saya adalah asisten apoteker.
Oke. Obot ini punya asisten apoteker yang sesuai dengan Permenkes bahwa kita harus punya asisten apoteker. Asisten apoteker kita namanya Fitra Munadi yang kebetulan juga ketua asosiasi tenaga farmasi di Kabupaten Benar Meriah. Okay. Jadi produk kita diawasi oleh tenaga teknis kefarmasian. Nggak asal-asal, karena itu emang syarat yang juga diajukan oleh Kementerian Kesehatan. Oke. Baik Pak, nah lalu untuk pertanyaan terakhir saya tentunya juga kepada Bapak karena kita sudah berada di penghujung acara pada sore hari ini. Lalu boleh Bapak berikan pesan atau motivasi kepada anak muda baik itu masyarakat petani untuk melakukan hal produktif dan menghasilkan cuan dengan melahirkan produk-produk unggulan milik mereka. Setiap produk mempunyai nilai tambah, bagaimana cara kita untuk mengolah produk tersebut. Ketika kita sudah bisa mengolah, yang paling terpenting adalah konsistensi kita dalam mengelola bisnis tersebut. Dalam memulai bisnis itu mudah, mempertahankan bisnis itu sulit, dan membuat maju bisnis itu jauh lebih sulit. Sekarang Obot ada beberapa penghargaan yang didapat dari Bea Cukai ataupun dari Dinas Koperasi dan UKM. Yang mereka lihat bukanlah omset ataupun kapasitas produksi dari Obot. Yang mereka lihat adalah konsistensi Obot. Yang ketika mereka datang tahun ini, mereka beli minyak Sriwangi, ternyata mereka tahun depan masih ada. Dan penghargaan terbaru yang kami dapatkan adalah di bulan kemarin dari kantor Bea Cukai Loksmawe, kita sudah dimasukkan ke kategori UMKM Bidik Ekspor. Mereka nggak pernah tanya berapa omset kalian, berapa kapasitas produksi kalian, berapa, enggak. Yang mereka lihat konsistensi. Karena sebelum mereka memberikan penghargaan, rupanya mereka beli. Dan saya nggak tahu kalau mereka itu orang Bea Cukai. Mereka beli 1 kali, 2 kali. Nanti 6 bulan sekali lagi mereka mampir. Tahun depan mereka mampir, masih ada ini usaha. Dan mereka melihat ada potensi di situ. Jadi bagi pelaku usaha pemula, konsistensi, istiqomah kalau dalam agama. Dalam semua hal kita harus istiqomah, kan? Istiqomah itulah yang akan melahirkan cuan. Nah, street food kenapa banyak yang bertumbangan? Tidak konsisten. Hari ini saya lewat, lihat street food enak. Besok saja saya lewat. Besok saya nggak sempat. Minggu depan saya lewat, minggu depan udah nggak jualan lagi. Padahal saya suka dengan makanan yang diinovasi oleh pelaku street food tersebut. Nah, itu yang banyak terjadi di pelaku usaha yang pemula, konsistensi nggak ada. Padahal kalau dia bertahan aja sebulan lagi mungkin akan banyak datang pelanggan. Nggak mungkin kita baru buka usaha langsung ramai pelanggan, nggak ada. Saya juga sebelum ramai pelanggan lebih banyaknya kita free, malah kita free-nya waktu itu setiap ada supir L300 yang lewat kita kasih satu. Setiap ada muge ikan yang bawa ikan naik motor tuh lewat kita bagi mereka, sedekah. Dari situlah mungkin datang pelanggan. Oke, baik. Baik, lalu itulah tadi saudaraku intinya untuk siapapun pelaku usaha di luar sana, baik itu pemuda yang baru memulai usaha, intinya konsisten supaya usaha ini terus berjalan dan terus berlanjut sehingga bisa menghasilkan cuan pundi-pundi rupiah yang cukup luar biasa untuk dunia dan berkah juga ya Pak. Beri ruh kita kepada produk itu, beri jiwa kita kepada produk itu, beri cinta kita kepada produk itu, maka dia akan memberikan perbendaraannya kepada kita. Baik, luar biasa sekali saudaraku, kita sudah mendengar tadi motivasi yang diberikan oleh Bapak Muhammad Rizal selaku owner dari Minyak Sriwangi Obot. Dan tentunya saya ucapkan juga Bapak terima kasih sekali lagi sudah menghadir ke kantor Tribun Gayo ini mengisi talk show pada sore hari ini. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada saudaraku semuanya yang sudah menyaksikan program talk show dengan tema Geliat UMKM pada sore hari ini Kamis 8 September 2022. Dan tentunya saksikan terus beragam informasi terkini dan menarik lainnya di YouTube Tribun Gayo TV, Facebook Tribun Gayo, Instagram tribungayo.com, dan website tribungayo.com. Saya Intan Mutia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.